Bab 731, Matahari dan Bintang. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Dengan ekspresi santai di wajah Zhang Yu, dia dengan cepat menyelesaikan tulisannya, lalu mencelupkan tinta, dan menjilati pena di tepi panggung. Kemudian dia menatap Ana Lange, berkata, "Sekarang aku akan mengajarimu menulis namamu." Ana, lihat, ngomong-ngomong, aku mengambil pena dan menulis Ana dengan huruf balok di atas kertas beras di atas meja. Ketika Jiang Chengxuan melihat Zhang Yu selesai menulis, matanya langsung berbinar. Sebagai orang Tionghoa, bagaimana mungkin dia tidak tahu tingkat tulisan Zhang Yu? Sangat bagus. Sejak awal, Jiang Chengxuan tidak pernah mengira bahwa karakter Zhang Yu begitu indah, bahkan lebih baik daripada template buku catatan teratas. Itu sangat menyenangkan. Ana Lange tentu saja tidak tahu persis apa yang ditulis Zhang Yu. Tapi bagaimanapun, dia juga seorang profesional seni rupa. Dari baris-baris teks aneh ini, dia pasti proporsional dan cantik. Kau tahu, ini pasti kata-kata yang sangat bagus. Tyrone Roges adalah seorang profesor di Akademi Seni Rupa Nasional Hongaria, dan dia juga seorang ahli lukis terkenal di Eropa. Meskipun dia tidak tahu kata-kata yang ditulis oleh Zhang Yu, dia telah lama mendengar bahwa ada piktograf tertentu dalam karakter Cina, gaya. Sekilas, kedua kata ini tahu bahwa proporsinya simetris dan fontnya indah. Struktur dan keterampilannya saja tidak dapat dipraktikkan oleh orang biasa dalam 3 atau 2 hari. Ana Lange mengamati lebih dekat jenis huruf aneh ini. Meskipun dia tidak mengetahuinya, dia tahu itu adalah namanya sendiri, dan dia memiliki sedikit dorongan di hatinya. Saya ingin mencobanya dan menulis karakter Cina. Memikirkan hal ini, dengan bersemangat berkata, "Bolehkah saya mencobanya?" Tentu saja, Zhang Yu tersenyum dan menyerahkan kuas kepada pihak lain, lalu menyerahkan jabatannya, dan kemudian memberitahu pihak lain cara menulis dalam bahasa Cina agar masuk akal. Ana Lange juga orang yang sangat cerdas. Setelah mendengar penjelasan rinci dari ahli Zhang Yu, dia segera merasakan sedikit tulisan Cina. Bagaimana dia mengatakan dia juga belajar seni rupa dan merasakan sedikit tentang garis. Ana Lange segera mulai belajar menulis karakter Mandarin pertama dalam hidupnya. Karakter Mandarin terlihat sangat sederhana, tetapi jelas tidak mudah untuk ditulis, apalagi untuk pertama kalinya. Di bawah bimbingan Zhang Yu, dia berhasil menyelesaikan namanya sendiri. Itu tidak begitu kuat pada saat menulis, tetapi setelah menulis, dia merasa itu terlihat aneh. Terutama di sebelahnya, ada 2 objek referensi yang hampir sempurna, yang terlihat lebih jelek jika dibandingkan bersama-sama, yang sama sekali tidak seperti apa yang dapat Anda tulis. Ana Lange tampak tertekan melihat 2 karya yang bengkok itu. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda juga seorang mahasiswa seni rupa, bagaimana Anda bisa menulis nama Anda begitu jelek, dan membandingkannya dengan 2 karakter itu sama sekali bukan standar. Roy Foster tersenyum dan berkata, "Ana, namamu tidak terlihat bagus. Lihat apa yang ditulis Zhang Yu, dan namamu terlihat seperti siswa sekolah dasar yang baru saja masuk sekolah dasar." Hehehehe, orang-orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengar ini. Ana Lange berkata dia sangat marah sehingga dia berkata, "Datanglah ke Paman Roy. Ini 2 hal. Oke, dia tumbuh di Cina, saya tumbuh di Hongaria. Kami sama sekali tidak adil untuk membandingkan orang Cina. Jika saya memintanya untuk membandingkan Hongaria dengan saya, apakah dia berani membandingkan dengan saya? Saya bisa mendapatkannya dalam hitungan menit." Petik 2. Hehehehe. Orang-orang di sekitar tersenyum ketika mereka mendengar sesuatu. Roy Foster menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Itu belum tentu cukup. Apakah Anda lupa bahwa Zhang Yu juga orang Hongaria?" Ana Lange berkata dengan tidak bermoral, "Saya bisa berbicara. Itu tidak berarti saya bisa menulis. Saya juga berbicara bahasa Inggris, apakah itu berarti saya ahli kaligrafi Inggris?" Roy Foster mendengar ini, menatap Zhang Yu sambil tersenyum, dan berkata, "Zhang, beranikah kau membandingkan Ana dengan orang Hongaria?" Zhang Yu mendengar senyuman itu dan berkata, "Coba saja. Tapi tulisanku dalam bahasa Hongaria tidak sebagus Nona Ana." Ana Lange tersenyum dan berkata, "Kau bisa memiliki rasa pengetahuan diri. Bahkan jika itu lebih baik, kau juga bisa mempelajarinya." Setelah itu, aku menatap kakakku lagi, dan berkata, "Alan, bantu aku menemukan pena."
Alan Lange mendengar bahwa dia bergegas kembali dan menemukan pena untuk adiknya. Anna Lange mengambil pena dari kakaknya dan menulis sebaris dalam bahasa Hongaria di kertas, matahari adalah kehidupan, puisi adalah cahaya, dan orang yang optimis akan hidup selamanya. Orang-orang di sekitar melihat Anna saat dia selesai menulis, dan langsung mengangguk. Orang-orang ini memiliki beberapa pendapat tentang sastra dan musik, dan secara alami tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Nicole, khususnya, sangat senang melihat putrinya menulis dengan sangat baik. Setelah Anna Lange selesai menulis, dia meletakkan penanya dan melihat hasil karyanya dengan puas. Kemudian dia tersenyum dan berbalik dan melihat orang-orang di sekitarnya, dan berkata, "Bagaimana menurutmu aku menulis?" Alan Lange mengagumi wajahnya dan berkata, "Kakak, tulisanmu masih sangat bagus. Punya kesempatan untuk mengajariku, oke." Di sekolah, mereka semua menertawakan tulisanku yang jelek. Anna Lange tersenyum dan berkata, "Kamu harus meluangkan lebih banyak waktu dari permainan, aku percaya itu telah mengubah orang lain." Paul Lange mengerutkan kening, dan berkata, "Anna, bahkan jika kata-katamu baik-baik saja, belajarlah untuk rendah hati. Tidakkah kamu tahu bahwa kerendahan hati adalah suatu kebajikan?" Anna Lange tampaknya terbiasa dengan kata-kata semacam ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, kata-kata tidak bisa diucapkan. "Bahkan jika aku ingin rendah hati, maka aku harus menulis dengan baik. Hanya untuk menjadi rendah hati. Jika kamu menulis dengan buruk, ada kebaikan di dalamnya, apa gunanya?" Kesombongan Paul Lange terhadap putrinya ini tidak lagi sama. Anna Lange menatap Zhang Yu dengan pandangan bangga, dan berkata, "Sudah waktunya untukmu. Jika kamu tidak membawa pena, kamu bisa menulis dengan penaku. Jujur saja, pena Cinamu terlalu buruk untuk digunakan. Aku benar-benar penasaran, mengapa orang Cina menulis dengan benda-benda yang merepotkan seperti itu. Bukankah ini semakin buruk tulisannya?" Setelah selesai berbicara, aku meletakkan pena di atas kertas dengan sedikit kebaikan. Zhang Yu tersenyum ketika dia melihat ini, menyingkirkan pena itu, dan kemudian mengambil kuas tulisnya lagi. Anna Lange mendengus tidak senang ketika dia melihat ketidaksetujuan Zhang Yu. Zhang Yu mengambil pena dan berhenti sejenak, dan kemudian pikirannya berbalik, dan kemudian dia mulai menulis dalam bahasa Hongaria, "Hidup itu seindah bunga musim panas, dan kematian sesunyi daun musim gugur. Jika kamu menangis karena kehilangan matahari, maka kamu juga akan kehilangan bintang-bintang." Tidak, sungguh, betapa bagusnya tulisan itu. Orang-orang di sekitar melihat ayat yang tampaknya ajaib di atas kertas, dan jarum-jarum yang tenang terdengar. Tulisan Zhang Yu dalam bahasa Hongaria dapat dikatakan mengejutkan 4 orang. Dan dari logika estetika orang normal, tulisan itu terlalu indah. Ditambah dengan kalimat indah yang penuh dengan kebijaksanaan dan metafora ini, keseluruhan suasana budaya meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. "Hebat, hebat." Tyrone Rogers bertepuk tangan, mengagumi, "Zhang, kata-katamu tidak hanya ditulis dengan sangat baik, tetapi juga puisinya, dan sepertinya aku tidak membacanya setelah puisi ini." Setelah itu, dia menoleh untuk melihat beberapa orang di sekitarnya dan berkata, "Apakah kamu pernah melihatnya?" Petik 2. Orang-orang di sekitarnya saling memandang, mengerutkan kening pada saat yang sama, dan kemudian menggelengkan kepala. Tidak seorang pun tampaknya memikirkan seseorang di dunia yang menulis puisi serupa. "Zhang, siapa yang menulis puisi ini?" Tyrone Rogers bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Yu, tentu saja, tidak tersipu, dan tersenyum dan berkata, "Itu hanya inspirasi yang tidak disengaja yang baru saja terjadi padaku. Itu biasa saja, itu biasa saja." Beberapa orang di sekitar mendengar bahwa puisi ini sebenarnya ditulis oleh Zhang Yu, dan ekspresi terkejut di wajahnya hampir tidak mungkin untuk ditutupi. "Itu ditulis dengan sangat baik. Disebut juga umum. Apakah kamu tidak tahu bahwa menjadi rendah hati itu terlalu berlebihan?" Anna Lange mendengar Zhang Yu mengatakan bahwa dia menulis puisi itu, dan ekspresi terkejut di wajahnya bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Bahasa Hongaria lawan tidak hanya menulis sekitar 100 jalan, tetapi juga membaca tata bahasa, yang agak unik. Selain itu, orang dapat menulis ayat-ayat yang luar biasa, yang merupakan tamparan wajah yang lengkap untuk diri sendiri. Oke. Buat dia merasa tidak nyaman. Alan melirik saudara perempuannya, yang selalu memiliki mata tinggi, dan melihatnya tampak tercengang. Dia berkata bahwa dia sangat lucu sehingga dia berkata, "Kakak, lihat kata-kata yang ditulis oleh orang lain ini. Itu adalah jenis kuas tulis yang kamu bawa."
Bukankah kamu mengatakan, pena jenis ini tidak dapat menulis bahasa Hongaria? Ketika Ana mendengar ini tiba-tiba terpikir lagi, dia langsung merasa sedikit malu. Saya baru saja mengatakan bahwa pena Cina tidak mudah digunakan, dan dia langsung menulis kata-kata yang begitu indah untuk menghadapinya. Apakah dia tidak tahu bahwa itu adalah cara yang sangat sopan untuk melawan seorang gadis dengan cara yang begitu lugas? Pikirkan ini, ketidaksenangan Ana Lange semakin menumpuk, melihat gigi perak di bawah hatinya. Tyrone Rogers melihat lebih dekat pada kata-kata Zhang Yu lagi, dan berkata dengan kagum, Zhang. Aksara Hongaria Anda dapat dikatakan unik. Saya belum pernah melihat orang lain dalam hidup saya. Telah menulis gaya teks Anda seperti ini. Apakah Anda memiliki tata bahasa yang unik yang telah Anda temukan sendiri? Petik 2. Zhang Yu tersenyum dan berkata, bukan begitu. Saya hanya meminjam sapuan kuas dari kaligrafi Tiongkok. Karakter yang ditulis oleh kuas praktis memiliki suasana khusus. Secara umum, mereka tidak mahir dalam kaligrafi Tiongkok. Sulit untuk mengetahui suasana ini. Hukum operasi. Kaligrafi sebenarnya, saya meminjam dari konsepsi artistik Tiongkok yang unik ini. Tyrone Rogers mengangguk tiba-tiba dan berkata, ternyata itu adalah konsepsi artistik yang dibawa oleh pena Tiongkok yang ajaib ini. Tidak heran, sebenarnya, saya juga mendengar dari teman-teman di industri bahwa Tiongkok memiliki sistem melukisnya sendiri dan gayanya unik. Dalam hal penggunaan pena, itu juga berbeda dari rekan-rekan barat kita. Tampaknya jenis kuas tulis ini digunakan. Tampaknya dunia ini sangat luas dan ada berbagai macam keajaiban. Untuk mengatakan bahwa saya juga telah mandek dalam melukis selama bertahun-tahun. Mungkin saya memiliki kesempatan pergi ke Tiongkok dan berbincang-bincang dengan rekan-rekan Anda. Saya yakin akan ada hasil yang baik. Petik 2. Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum. Tiongkok memiliki sejarah dan budaya ribuan tahun. Lukisan bahkan lebih unik. Sebenarnya, lukisan Tiongkok sangat puitis. Metode perspektif tidak menggunakan metode perspektif fokus. Ia mementingkan konsepsi artistik dan pemandangan. Tentu saja, lukisan Tiongkok modern juga menyerap karakteristik lukisan barat tertentu, mencoba menekankan penataan cahaya dan bayangan, dan juga mencoba memadukan lukisan tradisional Tiongkok ke dalam lukisan cat minyak barat gaya. Tyrone Rogers tidak menyangka Zhang Yu begitu profesional, ia tampaknya memahami lukisan itu, dan rasa ingin tahunya semakin kuat. Ia benar-benar ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan pemuda di seberangnya. Dan, kedengarannya lebih bagus daripada yang kau nyanyikan. Jangan bilang, kau juga bisa menggambar, kan? Ana Lange menyela dengan ekspresi muram. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, kenapa? Tidak bisa menggambar, apa aku belum boleh mengatakannya? Paul Langer mengerutkan kening ketika melihat putrinya membuat masalah lagi. Ana, kenapa kau selalu mencari masalah? Tidakkah kau melihat Zhang Yu dan Guru Tailun berbicara? Apa interupsi lama itu? Ana Lange tidak senang ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, bukannya aku suka menyela. Dia sama sekali tidak bisa menggambar. Dia berani bicara omong kosong di depan Tuan Tyrone. Apakah Tuan Tyrone seorang pemula? Dia juga lihat ke bawah. Petik 2. Zhang Yu mendengar senyuman dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tyrone Rogers, bagaimanapun, memiliki wajah tegas, sedikit tidak senang, dan berkata, Ana, aku harus berbicara tentangmu dalam hal ini. Di jalan melukis, tidak ada seorang pun yang menjadi guru tetap dan ingin berkembang, harus ada sikap rendah hati sebenarnya. Jika kamu merasa telah mempelajari sedikit tentang seni melukis, kamu dapat memperlakukan orang lain dengan pandangan yang lebih unggul. Aku pikir kamu masih jauh dari ambang pintu untuk memasuki istana seni. Aku harap kamu dapat menjadi dirimu sendiri, sesuaikan itu. Petik 2. Ana Langer melihat Tyrone berbicara pada dirinya sendiri dengan nada yang begitu serius, dan membuatnya kesal dengan mulut kecil, berkata, Guru Tailun. Aku hanya berpikir bahwa orang ini sama sekali tidak menghormatimu. Kamu adalah pelukis pertama kami di Hongaria. Seorang master, bahkan di seluruh Eropa, pastilah seorang master. Dia yang tidak tahu apa-apa tentang melukis berani menunjukmu seperti seorang master dalam melukis. Ini adalah manifestasi dari kesombongan. Kali ini, aku menoleh ke Zhang Yu dan berkata, wah. Aku tahu kata-katamu ditulis dengan baik. Tetapi melukis bukanlah menulis. Pengetahuan yang terkandung dalam melukis dapat dibandingkan dengan luasnya lautan. Jika Anda tidak mengerti,
jangan berkhotbah kepada orang-orang di mana-mana. Apa yang Anda tahu adalah tingkat rendah Anda sendiri. Apa yang tidak Anda ketahui, pikir Anda orang Cina semua tingkat rendah ini. Petik 2. Ketika Zhang Yu mendengar ini, senyum di wajahnya menghilang dan ekspresinya berubah dingin. Apa yang kamu katakan? Nada bicara Zhang Yu berubah. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin. Hampir semua orang di sekitar tahu bahwa Zhang Yu sedang marah. Paul Lange hampir tidak terganggu oleh putrinya sekarang. Beraninya dia mengatakan kata-kata yang menyinggung seperti itu di depan Zhang Yu dan segera berkata, "Ana, beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu sekarang segera minta maaf kepada Tuan Zhang Yu. Jika kamu tidak meminta maaf, aku tidak akan pernah mengampuni hari ini." Kamu tahu. Petik 2. Nicole Rodam Lange pada dasarnya marah saat ini. Ketika seorang tamu datang mengunjunginya di rumah, putrinya benar-benar mengatakan ekspresi yang berlebihan di depan orang lain, dia hampir merasa wajahnya kusam. Wajahnya juga sama, jeleknya. "Ana, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan ayahmu? Jika kamu tidak meminta maaf, tidak ingin melangkah lebih jauh di musim liburan ini." Orang-orang di sekitarku merasa malu ketika mendengar ini. Awalnya, Tiron Roges sedikit tidak senang dan ingin menyerang, tetapi ketika Lange dan istrinya marah, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, ketidakpuasan hatiku terhadap Ana juga tertulis di wajahnya saat ini, wajahnya dingin. Ketika Ana Lange mulai, dia merasa sedikit bersalah. Apa yang dia katakan agak berlebihan, dan dia menyesalinya. Tetapi setelah dicerca dengan keras oleh orang tuanya di depan para tamu, amarah cemberut di hatinya segera melonjak lagi. Dia juga berkata tanpa rasa khawatir, "Apa yang salah dengan ucapanku?" Dialah yang tidak mengerti apapun dengan jelas, dan dia menunjuk guru Tailun, dan dia tidak sopan. Aku langsung saja menunjukkannya. Apakah aku juga salah? Kamu, Paul Lange memerah karena marah, menamparkan meja dengan marah, dan berteriak, "Kamu menggulingkanku kembali ke dalam rumah. Aku tidak diizinkan keluar baru-baru ini." Ana Lange mendengar dengungan, dan berbalik tanpa rasa takut. Bagaimanapun, dia lebih suka dihukum daripada meminta maaf. Kamu tunggu. Sebuah suara datang, menyela Ana yang telah berbalik untuk pergi. Ana Lange melihat kembali ke Zhang Yu yang sedang berbicara, dan berkata dengan tidak menyenangkan, "Apa yang kamu inginkan?" Zhang Yu berkata dengan tenang, "Kamu bicara. Bagaimana kamu bisa meminta maaf padaku?" Ketika Ana Lange mendengar ini, dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Kamu harus minta maaf kepada guruku terlebih dahulu. Aku minta maaf padamu. Namun, meskipun aku meminta maaf kepadamu, aku minta maaf atas penggunaan kata-kata yang tidak tepat, tetapi ini tidak berarti bahwa aku salah. Bahkan jika kamu salah terlebih dahulu." Zhang Yu mencibir dan berkata, "Kamu benar-benar sombong. Bisakah kamu berpikir bahwa Eropa adalah tempat pertama dalam melukis di dunia? Baiklah. Karena kamu tidak berpikir kita orang Tiongkok tidak akan melukis, maka aku akan membiarkanmu membuka matamu dan melihat bagaimana orang Tiongkok melukis. Kamu dapat membawa papan gambarmu." Semua orang di sekitarku mendengar ini adalah setrum. Aku tidak mengerti apa artinya melihat ekspresi itu. Apa maksudmu? Mungkinkah anak ini ingin menunjukkan tangannya kepada semua orang? Ana Lange tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berkedip dan matanya melebar, dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud pihak lain. "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apa yang kukatakan tidak jelas?" Zhang Yu berkata, "Cepat ambil papan gambarmu. Saat aku menggambar, akan ada waktu bagimu untuk linglung. Jika kamu pikir aku akan menggambar itu tidak bagus, aku bisa minta maaf kepada gurumu. Jika kamu pikir aku melukis dengan baik, aku ingin kamu meminta maaf secara resmi kepadaku." Ana Lange mendengar ini, dan tentu saja mengerti maksud pihak lain, meskipun pihak lain ingin menggambar secara langsung untuk melihatnya sendiri, yang membuatnya merasa sedikit terkejut. Tetapi untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari yang lain, mungkin tidak, tetapi lebih baik daripada melukis, kurasa aku belum melayani siapapun di antara teman-temanku. Memikirkan hal ini, segera berkata dengan keras, "Oke, ini yang kamu katakan. Jangan menggambar terlalu buruk saat kamu tidak turun ke panggung, dan kemudian menyalahkan dirimu sendiri." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu mengundurkan diri? Itu tergantung pada caraku menggambar, bukan pada apa yang aku katakan. Jika itu berguna, apa lagi yang harus dilakukan?
Cepatlah dan dapatkan itu. Punya waktu untuk memikirkannya kosakata apa yang harus digunakan saat meminta maaf kepadaku, agar tidak malu dan tidak dapat berbicara. Ketika Ana Lange mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia berkata dengan keras, Anakmu sedang menunggu. Aku tidak melihat apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak bisa menggambar. Setelah itu, aku berbalik dan berlari ke atas untuk mengambil papan gambarku sendiri sudah. Orang-orang di sekitar waktu ini merasa sedikit luar biasa. Zhang Yu benar-benar melukis, benarkah? Anak ini bukan jenius musik dan bahasa. Bagaimana dia masih bisa melukis? Apakah dia juga seorang jenius melukis? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi cerita yang aneh. Tyrone Roges tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya dan berkata, Zhang Yu, apakah kamu benar-benar melukis minyak? Zhang Yu tersenyum dan berkata, itu sedikit. Sedikit. Tyrone Roges tercengang ketika mendengar ini. Apakah orang lain berani melontarkan kata-kata sombong seperti itu? Memikirkan hal ini, dia mengerang sejenak dan berkata, Zhang Yu, apakah guru melukismu seorang pelukis kelas master di negaramu? Zhang Yu tersenyum, sebenarnya aku tidak punya guru seni. Aku seniman otodidak. Bisa dikatakan itu adalah minat pribadi. Tidak, orang-orang di sekitarku mendengar kata-kata, belajar sendiri, dan ekspresi mereka memalukan. Melukis otodidak, tidak ada guru, monster apa yang bisa digambarnya. Meskipun orang-orang di sekitar hanya Tyrone Roges, yang lahir di bidang seni lukis, tetapi yang lainnya juga berada di lingkungan profesional mereka sendiri. Mereka memiliki reputasi yang baik dan secara alami tahu bahwa jalur profesional itu sangat sulit. Seseorang harus memimpin jalan, dan orang-orang biasa tidak memiliki bakat untuk mencapai prestasi tertentu. Melukis, sebagai salah satu harta karun dunia seni yang disucikan, selalu ditunggu-tunggu. Orang biasa mungkin melukis sedikit bulu tanpa bimbingan guru profesional, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mencapai standar yang sangat tinggi. Di mata sebagian besar profesional, mustahil bagi seseorang untuk menggambar setingkat siswa di akademi tanpa bimbingan guru lukis profesional, apalagi di depan seorang master seperti Tyrone Roges. Mengatakan bahwa lukisannya otodidak, itu hanya bercanda. Semua orang di sekitarku merasa sedikit canggung. Tetapi dalam kasus Zhang Yu ini, yang lain masih malu untuk mengatakan sesuatu. Bagaimanapun, bakat orang lain dalam musik sangat dilebih-lebihkan. Ini sudah pasti. Selain itu, orang lain itu benar-benar pintar dan mengerikan, tetapi juga jenius bahasa. Mungkin anak itu biasanya merasa bahwa dia sangat berbakat, dan dia agak terlalu sombong. Sekarang pikirkanlah, orang ingin mengatakan bahwa mereka terlalu pintar dan tidak terlalu bagus. Mereka merasa bahwa mereka dapat naik turun dalam segala hal. Mereka tidak tahu banyak hal. Suasana di ruangan itu menjadi sedikit aneh, dan tidak ada yang berbicara lagi. Aku merasa lelucon ini semakin tak tertahankan, sampai terdengar suara langkah kaki dari lantai. Ana Lange membawa papan gambarnya turun sambil membawa kotak lukisan cat minyaknya. Akhirnya, dia membawa barang-barang ini ke Zhang Yu dan berkata, semuanya ada di sini. Ayo kita mulai, mari kita lihat juga level pelukis ulung dari Tiongkok ini. Ketika semua orang di sekitar Ana mendengar itu, mereka pada dasarnya menunjukkan beberapa ekspresi aneh. Di mata semua orang, jika Ana tahu bahwa pihak lain lahir dari jalan yang liar, bahkan guru pencerahan yang melukis tidak memilikinya, hanya aku takut aku akan dapat membawa papan gambarku kembali ke atas, dan tidak akan pernah peduli dengan orang lain lagi. Zhang Yu berkata dengan tenang, apa terburu-buru? Aku menggambar dengan cepat. Kurasa sebaiknya kau gunakan waktu ini dan pikirkan seberapa besar kau ingin meminta maaf padaku setelah aku selesai melukis. Hah, Ana Lange mendengus. Tunggu sampai kau dapat menggambar tingkat yang membuatku meminta maaf. Zhang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, membuka papan gambar, menata kanvas dengan rapi, dan memeras cat minyak yang akan digunakannya pada palet terlebih dahulu. Tampaknya sejak saat itu ia sudah memiliki idenya sendiri. Ketika semuanya dipersiapkan dengan baik, Zhang Yu juga mengambil pena dan menggambarnya di kanvas. Zhang Yu pada dasarnya melukis secara langsung, tanpa persiapan sebelumnya. Menurut metode melukis tradisional pada umumnya, sebagian besar pelukis perlu menggambar sketsa di kanvas terlebih dahulu, lalu melukis dan menggambar secara bertahap sesuai dengan rancangan mereka sendiri. Dan Zhang Yu sama sekali tidak membuat naskah di kanvas, jadi orang-orang di sekitar tidak tahu apa yang ingin digambar Zhang Yu. Sebenarnya,
Bagi pelukis tingkat master biasa, tidak membuat draft bukanlah masalah besar, tetapi harus dibuat selama bertahun-tahun, dan itu pasti keadaan yang membutuhkan waktu yang cukup untuk menyelesaikannya. Fenomena ini jarang terjadi di kalangan pemula. Tentu saja, ada satu pengecualian. Jika pemula ini belum diajari oleh guru profesional, hal semacam ini cukup normal. Melihat Zhang Yu bahkan tidak memainkan naskah, Tyrone Roges tahu bahwa dia adalah orang yang belajar sendiri, dan saat ini dia hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Tampaknya Zhang Yu, bahkan seorang pemula, juga setengah tuli di antara para pemula. Tampaknya taruhan ini hanya bisa berakhir dengan permintaan maaf Zhang Yu kepada Ana. Ana langsung menggambar setelah melihat Zhang Yu, ekspresinya juga menunjukkan sedikit tidak bermoral, diam-diam di bawah hati, di level pihak lain, dia berani berbicara keras di depan dirinya sendiri, hampir mengalahkan perilakunya sendiri. Zhang Yu masih tanpa ekspresi. Dia terus-menerus mengganti beberapa kuas di tangannya dan terus-menerus berkedip di kanvas. Lukisan Zhang Yu sangat cepat. Dari sudut pandang profesional Tyrone Roges, dia belum pernah melihatnya. Seseorang telah melukis, dan ini cepat. Anda harus tahu bahwa di industri ini, kuas Anda sendiri sudah relatif cepat, dan bahkan beberapa orang telah memberi diri mereka julukan Quick Tyrone, tetapi kecepatan dia dan pihak lainnya dalam menulis tidaklah selevel sama sekali. Tai Lun sangat aneh. Jika Anda mengatakan beberapa goresan pertama Zhang Yu, dia benar-benar melukis dengan cermat, tidak seperti level seniman amatir. Terutama saat menggunakan pena, gerakan pergelangan tangannya hampir setingkat pelukis tingkat master. Tampaknya hanya guru seangkatannya yang dapat dibandingkan dengan orang lain dalam hal gerakan. Apakah mungkin bagi orang lain untuk mempelajari seorang profesional seperti itu hanya dengan belajar sendiri? Gerakan ini tampaknya terlalu aneh. Tentu saja, Ana juga menemukan bahwa gerakan Zhang Yu sangat profesional, dan tampaknya lebih profesional daripada dirinya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, dia belum mencapai level profesional, jadi dia tidak sama dengan gurunya. Menurutnya, bahkan jika orang lain lebih profesional dalam gerakan, itu bukan masalah besar. Gerakan yang baik tidak berarti bahwa lukisannya bagus. Secara khusus, metode menggambar langsung oleh pihak lain tanpa menggambar draft pada dasarnya adalah kinerja orang awam. Jika dikatakan bahwa pihak lain sudah menjadi pelukis berusia 40-an dan 50-an, dan ketenarannya di dunia seni lukis seperti gurunya Tyrone, dia tidak perlu membuat gambar. Hampir sama saja, tetapi pihak lain itu hanya pria yang lebih muda darinya, dan dia bahkan tidak pernah menghadiri akademi profesional, dan sekarang dia tidak menggambar draft apapun, yang terlalu sombong. Saya percaya bahwa jika orang ini menggambarnya sebentar, itu benar-benar jelek dan sekarat. Tampaknya dia telah menang. Memikirkan hal ini, tidak dapat dihindari bahwa ada sedikit senyum puas di wajahnya, dan dia bahkan mulai membayangkan bahwa ketika pihak lain menemukan bahwa dia kalah dari dirinya sendiri, ekspresi indah apa yang akan dia miliki. Adapun orang lain di sekitar, sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang melukis. Meskipun Paul Lange sering melihat putrinya melukis, tetapi dia hanya tahu sedikit tentang detail ini, meskipun dia juga merasa bahwa mungkin tampak aneh bahwa Zhang Yu tidak membuat draft, tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir. Lagi pula, dia juga berpikir bahwa lukisan Zhang Yu seharusnya tidak mungkin membuat putrinya yang bangga menundukkan kepala dan meminta maaf. Tampaknya masalah ini telah berkembang ke sisi yang lebih merepotkan. Ketika Tyrone Roges melihat gerakan profesional Zhang Yu, dia melihat lebih cermat dari sebelumnya. Ketika dia melihat kanvas Zhang Yu, garis besar seseorang secara bertahap muncul, dan dia mengerutkan kening dan mengerang segera. Anda harus tahu bahwa ketika seorang pelukis biasanya melukis karakter, dia biasanya menggunakan foto untuk melukisnya, bahkan ketika dia sedang melukis karakter. Kecuali bagi mereka yang beraliran impresionis atau orang yang abstrak, mereka menggunakan cara yang berlebihan. Metode yang realistis atau imajiner untuk pembuatan karakter. Ketika menggambar potret orang, hanya sedikit orang yang umumnya menggambar begitu abstrak, dan bahkan jika itu abstrak, mereka harus dilebih-lebihkan secara artistik yang kontras dengan foto-foto karakter aslinya. Dan Zhang Yu mulai melukis potret tanpa menggunakan foto apapun. Apakah dia berencana untuk menggunakan lukisannya yang paling dikenalnya untuk potret diri? Untuk mengatakan bahwa seorang pelukis tua yang sering berlatih, ketika melukis abstrak sendiri, mungkin masalahnya tidak besar. Ana Lange tentu saja tidak memiliki sebanyak yang dipikirkan gurunya.
Meskipun dia juga dapat melihat bahwa ini adalah potret dari sebuah karakter, dia merasa bahwa jika pihak lain menggunakan karya yang telah dia lukis sebelumnya, untuk mereproduksinya, tidak mengherankan untuk mengatakan bahwa gambar tersebut tidak dibandingkan dengan gambar tersebut. Dengan banyak kecurigaan, di kanvas Zhang Yu, garis besar sosok itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Meskipun tidak jelas siapa yang sedang dilukis untuk saat ini, melihat proporsi karakter tersebut tampaknya merupakan dada seseorang, dan dada itu menjadi semakin jelas. Sapuan Zhang Yu bergerak cepat. Tampaknya dia tidak seperti pelukis biasa. Dalam proses melukis, dia perlu berhenti dan bermeditasi, terutama pada masalah pencocokan warna. Tampaknya dia tidak perlu memikirkan proporsi atau rona sama sekali. Dia bahkan tidak melihat palet, tetapi terus menggores cat minyak palet, dan kemudian memindahkan cat minyak tersebut ke kanvas. Tyrone Rogers telah mengamati detail ini sejak lama, dan melihat pemandangan ini mengejutkannya. Sekarang dia memiliki dua standar untuk Zhang Yu. Yang satu adalah pelukis hebat dan yang satu lagi adalah pelawak besar. Tidak ada kemungkinan ketiga, dengan terus terbentuknya karya-karya Zhang Yu. Thailand sudah mendapatkan pemahaman awal tentang lukisan-lukisan Zhang Yu. Tidak perlu mempertimbangkan apakah pihak lain itu lelucon besar. Sekarang yang terutama perlu dipertimbangkan adalah tingkat seniman pihak lain saat ini karena sekarang Anda dapat melihat apa yang dilukis Zhang Yu. Tyrone tahu bahwa orang lain itu melukis dirinya sendiri, dan melihat lingkungan sekitarnya berubah, itu seharusnya seperti bersulang, tersenyum, dan bersulang sambil makan di restoran Paul Lange. Tidak, semua orang di sekitar mereka dengan cepat melihat apa yang ada di kanvas. Ini persis gambar ketika Tyrone Rogers baru saja bersulang di meja makan. Dan itu sangat mirip, melihat proporsinya seolah-olah dia adalah dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, semua orang hampir menoleh dan menatap Tyrone sendiri, mencoba menentukan apakah lukisan itu tampak seperti pelukis besar di sekitarnya. Melihat semua orang melihat dirinya sendiri, Tyrone juga membuat ekspresi tak berdaya, menunjukkan bahwa dia sedang berbaring. Tangan Zhang Yu masih berjalan di atas kanvas. Talent di kanvas menjadi semakin jelas, dan senyum di wajahnya menjadi lebih hidup. Mengesampingkan visi profesional Tyrone Rogers, kebanyakan orang merasa bahwa Zhang Yu telah melukis sangat banyak. Di antara mereka, dalam benak orang-orang biasa, persyaratan untuk melukis tidak begitu mendalam, asalkan gambarnya bagus, Yang membuat mereka merasa paling luar biasa adalah bahwa Zhang Yu dapat menggambar lukisan dengan tingkat reduksi yang begitu tinggi dengan hanya sedikit kesan di atas meja anggur. Kemampuan ini hanya dilebih-lebihkan. Ketika Zhang Yu melukis, dia bahkan tidak melihat Tyrone sama sekali, matanya hanya melihat ke kanvas. Semua orang menebak bagaimana dia bisa menyelesaikan ekspresi Tyrone tanpa melihat Tyrone. Pemulihannya, pada akhirnya, semua orang berpikir lama, hanya untuk memastikan bahwa otak Zhang Yu harus memiliki kemampuan memori yang kuat, jika tidak, orang biasa tidak akan dapat melakukan ini. Melihat ini, Anna Lange memasang ekspresi datar di wajahnya, bagaimana dia bisa berpikir bahwa pihak lain benar-benar akan melukis dengan cat minyak, dan masih melukis dengan sangat baik. Yang membuatnya merasa luar biasa adalah ingatan pihak lain lebih kuat daripada pemikirannya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelesaikan pemulihan Tyrone sendiri tanpa melirik guru Thailand? Ini adalah semacam kemampuan ekspresi anti langit. Bagaimana orang biasa bisa melakukannya? Mereka tidak mau. Mengatakan bahwa pihak lain memiliki ingatan yang kuat, itu akan membunuh dirinya sendiri 100 jalan. Apakah titik awal para jenius begitu tinggi? Ada kesenjangan yang begitu besar antara saya dan jenius sejati. Tentu saja, Jiang Chengxuan tidak menyangka Zhang Yu begitu pandai melukis. Seseorang di dunia ini akan memiliki bakat yang sangat berlebihan. Bahkan musik dan seni rupa pun dianggap demikian. Saya belum pernah melihat kejeniusan seperti ini sebelumnya. Saya selalu merasa bahwa bakat musik saya cukup bagus dan otak saya cerdas. Namun sekarang ia dibandingkan dengan seorang jenius super sejati. Bakatnya seperti kolam kecil dan lautan. Perbedaannya, semua orang di rumah itu pada dasarnya mengagumi kejeniusan Zhang Yu. Sebaliknya, Tyrone Rogers melihatnya dengan lebih komprehensif. Saya terutama melihat warna dan gaya garis Zhang Yu untuk menilai level spesifiknya. Tentu saja, Tai Lun juga terkejut dengan daya ingat Zhang Yu yang luar biasa, tetapi baginya, daya ingat yang kuat tidak berarti bahwa ia pandai melukis. Ia hanya dapat mengatakan bahwa pihak lain memiliki bakat yang sangat berlebihan.
Dari sudut pandang profesional, kunci seorang seniman adalah melihat kepekaannya terhadap warna, imajinasinya terhadap garis, kemampuannya untuk mengendalikan karya secara keseluruhan, dan tema yang ingin ia tonjolkan. Hanya dengan menggabungkan semua ini ia dapat membuktikan diri sebagai seorang pelukis. Apakah dia seorang pelukis hebat dengan tingkat seni lukis yang tinggi? Jika Zhang Yu hanya melukis dengan gaya super realistik, maka itu hanya dapat membuktikan bahwa Zhang Yu memiliki bakat melukis yang sangat tinggi, tetapi itu tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah seorang pelukis super berbakat. Zhang Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, ekspresinya tampak mati rasa, dan satu tangan terus-menerus berkedip di atas kanvas dengan kecepatan yang berlebihan, dan gelas tiron. Ini semakin lama semakin jernih dan tampak sempurna. Orang-orang di sekitarku tidak dapat berkata apa-apa saat ini. Lukisan Zhang Yu terlalu bagus. Dapat dikatakan bahwa ekspresi Tai Lun terlihat hidup dan nyata, membuat banyak orang yang mengenalnya merasa bahwa ini adalah karya yang sempurna. Dibandingkan dengan kebanyakan orang, itu hanya dapat terlihat seperti tidak seperti itu. Tyron Roges telah merasakan suasana yang berbeda dalam pena Zhang Yu. Ini adalah teknik tingkat master, melompat di atas kanvas. Mulai sekarang, Zhang Yu tidak lagi secara membabi buta mengejar gaya melukis yang 100% realistis. Dia secara bertahap menyempurnakan garis-garis karyanya. Kuas-kuas Zhang Yu terus-menerus berkedip, dan garis-garis di sekitarnya menjadi semakin khas. Anda harus tahu bahwa ini adalah pengalaman yang secara bertahap dapat muncul melalui latihan melukis yang berulang-ulang. Tai Lun telah merasakan bahwa tingkat lukisan Zhang Yu saat ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sejujurnya, itu seharusnya tidak kurang dari dirinya sendiri. Tyron telah melihat bahwa memori super Zhang Yu secara bertahap menunjukkan kekuatan saat ini, yang memungkinkannya untuk mengendalikan warna di bawah garis-garis yang berantakan, tetapi masih dapat mencapai tingkat yang berlebihan tanpa terpengaruh oleh gangguan garis-garis. Yang membuat Tai Lun semakin terkejut adalah lukisan itu diperlakukan dalam banyak posisi. Meskipun itu palsu, lukisan itu memberikan perasaan kebenaran yang aneh. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat dan dirasakan Tai Ren sebelumnya. Beberapa orang di dunia memiliki pemahaman yang unik tentang ruang dan warna. Ini hanyalah kemampuan melukis anti langit. Ada kayu. Saat karya Zhang Yu berubah dari kenyataan menjadi sedikit berlebihan, keindahan unik lukisan cat minyak itu juga mengejutkan semua orang di ruangan itu. Tidak hanya itu, kecepatan kreasi Zhang Yu belum pernah terjadi sebelumnya, dan orang-orang di sekitarnya ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan kecepatan kreatif yang begitu cepat, Zhang Yu masih mempertahankan kualitas yang berlebihan, yang membuat mereka sulit untuk membayangkannya. Sekarang setiap orang hanya memiliki satu ide dalam benaknya. Bukankah jenius super itu sangat tidak normal? Di bawah perhatian semua orang di ruangan itu, Zhang Yu menyelesaikan lukisan cat minyak pertama dalam hidupnya. Melihat bahwa dia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, dia merasa lega, diikuti oleh lukisan cat minyak, dan menulis sebaris bahasa Mandarin. Roger Lancaster London, penulis. Zhang Yu. Setelah menulis paragraf itu, Zhang Yu mundur selangkah dan melihatnya. Setelah mengevaluasinya, dia bergumam, lukisannya sangat biasa-biasa saja. Waktunya terlalu singkat, cat minyaknya belum kering, dan saya hanya bisa menggunakan metode penambahan warna untuk menemukan keseimbangannya. Rasanya agak kurang realistis. Orang-orang di sekitar Zhang Yu mengeluh ketika mereka pada dasarnya tidak bisa berkata apa-apa. Jelas, orang ini telah melukis dengan sangat baik, tetapi dia masih mengeluh. Apakah anak Anda tidak tahu bahwa terlalu rendah hati untuk terlalu banyak pamer? Ana Lange bahkan lebih membosankan saat ini. Sejujurnya, dia telah kalah dari pihak lain. Mungkin levelnya tidak setara dengan keadaan Zhang Yu saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak tahu karya agung. Keterampilan kreatif pihak lain dapat dikatakan telah mencapai ranah gurunya sendiri, yang jauh dari sebanding. Sekarang dia berpikir bahwa dia baru saja menertawakan seorang ahli lukis yang tidak mengerti melukis. Rona wajahnya sedikit panas, dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi yang lain di ruangan itu. Tyron Roges mengamati lebih dekat karya Zhang Yu, tingkat keterkejutan di hatinya, untuk mengatakan bahwa itu telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena karya ini dihargai dengan saksama, itu bahkan lebih sempurna. Keterampilan melukis saja tidak lebih buruk dari diri mereka sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah,
Bagaimana seseorang yang belum pernah mengalami melukis profesional belajar bagaimana memahami garis dan cahaya serta bayangan sedemikian rupa. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, berkata Zhang. Kamu mengatakan bahwa kamu melukis sendiri, dan kamu benar-benar belajar sendiri. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Apa? Belum menunggu Zhang Yu bereaksi. Ketika Ana Lange mendengar kata-kata ini, mulutnya hampir siap untuk memasukkan telur bebek. Sungguh lelucon. Anak ini benar-benar menggambar sendiri. Apakah mungkin untuk mencapai tingkat guru Tairen dengan melukis secara otodidak? Bagaimana ini bisa terjadi di dunia? Tentu saja, Zhang Yu tahu apa yang terjadi padanya, dan tersenyum. Saya memang pelukis otodidak. Namun, saya juga telah mempelajari banyak karya seni lukis Tiongkok dan asing, dan saya telah meniru banyak metode melukis. Namun, melukis dengan cat minyak bukanlah kelebihan saya. Kelebihan saya adalah melukis tradisional Tiongkok. Ketika saya mempelajari metode melukis ini, saya hanya ingin menemukan ide baru yang memadukan metode melukis Tiongkok dan Barat, tetapi saya masih mempelajarinya, dan saya tidak tahu apa-apa. Tyrone Roges bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini. Menggambar dengan sangat baik bukanlah kelebihan, jadi seberapa kuat kelebihannya seharusnya. Memikirkan hal ini, rasa antisipasi di hati Tai Lun semakin memburuk. Saya benar-benar ingin melihat gaya melukis misterius seperti apa di Timur Jauh. Gaya seperti apa itu? Kemudian saya memiliki ekspresi malu di wajah saya, tetapi saya memiliki sedikit harapan di dalam hati saya. Zhang, saya tidak tahu apakah saya dapat mengajukan permintaan yang berlebihan. Bisakah Anda menggambar lukisan Tiongkok lainnya dan memberitahu saya gaya dan metode melukis Tiongkok? Zhang Yu mendengar beberapa patah kata, tetapi kemudian tersenyum dan berkata, ini tidak masalah. Namun, untuk melukis lukisan Cina, kita memerlukan cat Cina. Sekarang aku tidak punya apa-apa, aku akan membantumu menggambar lukisan tinta hitam putih sederhana. Mari kita selesaikan, berbalik dan membentangkan kertas nasi di atas meja, mengambil kuas tulis, mengerang sedikit, dan segera mulai menulis. Tyrone Roges melihat Zhang Yu mulai menulis lagi. Kali ini, dia menjadi bersemangat dan pergi ke samping. Dia berencana untuk melihat metode melukis misterius dari negara-negara Timur kuno. Untuk mengetahui bahwa tidak banyak kesempatan untuk menyaksikan kreasi pelukis ulung dengan level yang sama. Kebanyakan pelukis besar tidak suka menunjukkan kepada orang lain saat mereka berkarya, jadi kesempatan ini juga sangat langka bagi Tairen. Meskipun lukisan tinta hanya tersedia dalam warna hitam, putih, dan abu-abu, itu adalah bukti keterampilan kreatif sang seniman. Bagaimanapun, lukisan kertas swan tidak lebih baik dari kanvas lukisan cat minyak. Jika lukisan kanvas salah, itu dapat dikompensasi, atau bahkan dikikis ulang. Jika kertas swan bukan lukisan yang tepat, konsepsi artistik dan efek seluruh lukisan akan langsung runtuh dan menjadi karya yang tidak berguna. Oleh karena itu, meskipun lukisan Tiongkok mungkin tampak sederhana, namun untuk menjadi seorang ahli lukisan Tiongkok, diperlukan kerja keras yang besar. Tingkat kesulitannya bahkan lebih baik daripada lukisan lainnya. Tingkat keterampilan melukis Tiongkok Zhang Yu lebih tinggi daripada lukisan cat minyak. Jika lukisan cat minyaknya sudah menjadi seorang ahli, maka lukisan Tiongkoknya sudah menjadi seorang ahli. Meskipun itu adalah kuas sederhana di tangan Anda, itu terlihat agak sederhana, tetapi tidak semudah itu untuk digambar. Di atas kertas, sebuah pemandangan yang mirip dengan lukisan cat minyak baru saja muncul, tetapi kali ini, dibandingkan dengan garis tajam lukisan cat minyak tadi, itu mulai terlihat nyata dan ilusi, dan tampak tidak masuk akal. Dengan pena, seluruh karya ditutupi dengan misteri yang unik di timur. Zhang Yu menggunakan tingkat melukis dari ahli lukisan Tiongkoknya untuk menggunakan hitam dan putih dan abu-abu secara ekstrim. Pada saat yang sama, sebuah karya yang menumbangkan tiga pandangan karir melukis Tai Lun secara bertahap terbentuk, membuatnya tampak tercengang. Keahlian melukis Tyrone Roges, jika dilihat dari seluruh Eropa, sudah pasti merupakan maestro yang dapat menduduki peringkat teratas, bahkan Gunung Taibeido di dunia seni Hungaria. Akan tetapi, meskipun Tyrone terkenal di dunia seni Eropa, selama bertahun-tahun, ia belum mampu membuat terobosan baru dalam gaya yang ada. Meskipun banyak orang berpikir bahwa Tyrone Roges telah membangun gaya melukisnya sendiri, berdasarkan realisme klasik, ia telah membuat terobosan besar dan telah memasuki ruangan, tetapi Tairen tidak berpikir demikian.
Tiron yakin bahwa gaya melukisnya belum mencapai tingkat yang lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, gaya melukisnya mandek pada suatu titik tertentu, dan masih jauh dari kata keluar dari ranah boneka. Suasana hati yang mudah tersinggung ini telah membuat Tyrone Rogers sangat sedih dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kedua karya pemuda di depannya ini telah membuatnya merasa baru. Terutama lukisan tinta Tiongkok yang sedang dibuat Zhang Yu telah membuka dunia seni lukis baru bagi Tyrone. Jika Zhang Yu hanya memberinya produk jadi sekarang, baginya, meskipun itu juga menakjubkan, tampaknya dalam banyak detail kreasi, itu tidak begitu jelas, terutama warna hitam dan putih dan abu-abu. Namun, pihak lain melakukan kreasi langsung di depannya, begitu banyak detail yang diekspos oleh pihak lain saat ia membuatnya telah banyak menguntungkannya. Mungkin itu opsional bagi pelukis yang tidak kompeten, tetapi bagi seniman besar seperti Tyrone Rogers, apa yang bisa diperoleh sungguh tak terbayangkan. Seiring dengan penyelesaian karya yang bertahap, Tyrone juga tampak semakin bersemangat, mengatakan bahwa Barrows seolah-olah telah menemukan benua baru Amerika. Lukisan tinta Zhang Yu selesai dengan cepat, jauh lebih cepat daripada lukisan cat minyak. Bagaimanapun, lukisan Tiongkok tidak berat, tidak merepotkan seperti lukisan cat minyak, dan harus mewarnai berulang kali. Namun karena karya ini dibuat dari warna hitam, putih, dan abu-abu, gaya elegan lukisan Tiongkok juga menonjol di atas kertas, memberikan keindahan yang tak terbayangkan kepada setiap orang. Itu hanya dua keadaan dari satu orang. Dibandingkan dengan lukisan cat minyak sebelumnya, lukisan ini memberikan proporsi yang tepat dan ekspresi alami. Karya selanjutnya ini adalah versi oriental yang bebas dan berlebihan dari Tyrone Rogers. Faktanya, meskipun kedua karya Zhang Yu mengekspresikan pemandangan yang sama, keduanya menggunakan dua metode melukis yang sama sekali subversif untuk perbandingan. Orang-orang di sekitar saya semakin luar biasa. Mengapa kedua karya tersebut mengekspresikan suasana hati yang sama dikonfirmasi dengan kontras yang sangat besar. Ketika semua orang memeriksa kembali karya lukisan cat minyak pertama Zhang Yu, mereka merasa bahwa lukisan itu sudah sangat luar biasa, terutama detail rendering warna, pencocokan cahaya dan bayangan, proporsi garis, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada cacat. Namun, sebaliknya, karya kedua dengan gaya lukisan Tiongkok yang khas mengungkapkan perasaan aneh kombinasi palsu dan nyata. Jelas banyak detail dalam karya tersebut hanya garis-garis sederhana dan perbedaan warna antara hitam dan putih dan abu-abu, tetapi memberikan kesan lapisan tiga dimensi yang sangat kuat. Selain itu, metode melukis bertahap membuat orang memiliki semacam Tyrone sendiri. Suasana misterius Timur kuno. Orang-orang di sekitar, meskipun kebanyakan dari mereka bukan pelukis profesional, tetapi memilih dari alam bawah sadar mereka, saya khawatir mereka akan merasa bahwa kedua lukisan ini, hanya Tyrone yang kedua, memiliki keindahan kombinasi abstrak dan realistis. Mengetahui perasaan ini dicapai tanpa rendering warna apapun, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang merasa luar biasa. Tyrone Rogers melihat ini, menghela nafas, dan berkata, "Zhang, kamu melukis dengan sangat baik. Aku tidak pernah berpikir bahwa lukisan Tiongkok bisa dilakukan dengan sangat baik. Terutama warna hitam putih abu-abumu, aku tidak percaya bahwa aku dapat menandingi rasa pelapisan ini. Sebenarnya, aku telah melukis banyak potret diri sendiri, dan aku juga telah dibantu oleh orang lain, tetapi tidak ada yang pernah melukis seperti kamu begitu baik. Kamu benar-benar pelukis paling berbakat di antara semua orang yang aku kenal. Masa depanmu tidak terbayangkan, Guru Tailun. Kamu terlalu dibesar-besarkan." Zhang Yu berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, tingkat melukis saya masih dalam tahap eksplorasi. Saya sangat menyukai ekspresi warna dan cahaya serta bayangan dalam lukisan barat, tetapi saya lebih menyukai seni lukis timur. Mengejar ide garis dalam seni lukis, saya berharap dapat menemukan metode melukis yang unik yang dapat dipadukan dengan seni lukis Tiongkok dan Barat, itulah tujuan akhir saya. Di masa mendatang, saya mungkin ingin meminta saran kepada Guru Tailun. Saya akan dapat memberi Anda lebih banyak petunjuk pada waktunya." Tyrone Rogers melambaikan tangannya dan berkata, "Sebelum kamu menggambar, aku bahkan mungkin berani memberimu petunjuk. Tapi sekarang aku tidak berani, karena kemampuan melukismu lebih tinggi dariku. Rendah, tidak apa-apa untuk saling berdiskusi dengan baik. Dan jika aku punya kesempatan, aku pasti akan pergi ke Tiongkok untuk melihat-lihat. Pada saat itu, aku juga harus melihat lebih banyak pelukis Tiongkok.
Aku percaya bahwa ini pasti perjalanan panen. Petik 2. Zhang Yuonyan berkata sambil tersenyum, oke. Ketika Guru Tailun datang ke Tiongkok, pastikan untuk meneleponku. Kemudian kita akan minum dan mengobrol dan berbicara tentang melukis. Santai saja, Tyron Rogers tertawa. Bahkan jika kamu tidak mencariku saat itu, aku akan mencarimu. Ngomong-ngomong, Zhang, aku tidak tahu apakah aku bisa membuat permintaan yang berani. Bisakah kamu tolong? Kedua lukisan ini diberikan kepadaku untuk pelajaranku. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tidak masalah. Selama Tuan Tailun tidak merasa marah karena aku tidak melukis dengan baik, ini seharusnya menjadi kehormatan bagiku. Melihat pihak lain dengan mudah setuju, Tyrone Rogers mengangguk puas. Anda tahu bahwa kedua karya ini dapat dikatakan memiliki gaya yang sangat berbeda. Jika Anda dapat mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan saksama, Anda pasti akan membuat level melukis Anda mencapai level baru. Tentu saja, sekarang Zhang Yu, sebagai pelukis dengan keterampilan melukis yang begitu dalam, tidak mungkin baginya untuk mengambil sesuatu dengan cuma-cuma. Setelah kembali, ia akan menemukan dua karya terbaik untuk dipertukarkan satu sama lain. Meskipun karyanya mungkin dibandingkan satu sama lain dalam hal keterampilan, itu masih sedikit lebih buruk, tetapi untuk karya yang lebih baik, saya tidak bisa mendapatkannya sendiri. Tampaknya ini hanya bisa terjadi, itu berkat kebaikan orang lain. Zhang Yu menyelesaikan lukisannya, menatap Ana Lange dengan senyum baru, dan berkata, Nona Ana. Saya tidak tahu tingkat melukis. Itu bukan standar di hati Anda. Jika saya memiliki kekurangan, Anda dapat menunjukkannya. Saya yakin itu pasti akan sangat bermanfaat bagi saya. Semua orang di sekitarnya menoleh untuk melihat Ana. Paul dan Nicole sama-sama melihat ekspresi keluhan putrinya, dan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Tentu saja, mereka tahu bahwa putrinya selalu memiliki pandangan yang tinggi, dan dia menganggap dirinya sebagai seorang jenius, dan dia selalu takut pada semua orang. Oke, saya tidak sengaja menendang batu besar dan bertemu dengan seorang jenius super. Ini canggung sekarang. Ana Lange dapat dikatakan telah mengalami hal ini, dia tampak sedikit sedih. Dan tentu saja hatinya sangat kacau, tetapi dia juga tahu bahwa ketika menghadapi kejeniusan melukis Zhang Yu, harga dirinya yang kecil terlihat konyol. Setelah bergumul beberapa saat, aku hanya bisa tergagap dengan suara terbata-bata, maafkan aku. Kau harus tahu bahwa suara Ana tidak besar, tetapi dia masih bisa mendengar dengan jelas, dan semua orang di sekitarnya menggelengkan kepala sambil menyeringai. Apa? Zhang Yuonyan berkata dengan sengaja, maafkan aku. Suaramu terlalu rendah, saya tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah Anda mengulanginya? Ketika Ana Lange melihat seringai Zhang Yu yang disengaja, dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berkata, maaf. Saya salah. Saya sudah memberitahu Xiang Yu untuk meminta maaf ke kantor pusat. Oke, suaranya sudah cukup keras sekarang. Zhang Yu tersenyum dan berkata, karena Nona Ana juga tahu kesalahanmu, saya memaafkanmu karena telah melakukan kesalahan. Sebenarnya, kita orang Tionghoa, selalu menganut prinsip percaya pada terang dan gelap. Apa artinya? Sekalipun seseorang memiliki banyak kelebihan, dia harus belajar untuk rendah hati dan tertutup, karena hanya sikap rendah hati yang akan memudahkan orang untuk menemukan kekurangannya sendiri. Bakat sejati bukanlah pada suara siapa yang lebih besar, tetapi tentang apakah Anda mengambil setiap kesempatan sebagai titik awal, bukan akhir. Bagus sekali, Anda sangat hebat, Paul Lange berkata dengan keras, Zhang. Kamu adalah orang paling berbakat di antara anak muda yang kukenal. Meskipun bakatmu mengejutkan semua orang, tetapi karakter dan pengembangan dirimu juga luar biasa. Aku tidak percaya keluarga macam apa yang bisa mendidikmu dengan baik. Percayalah pada orang tuamu, ini jelas bukan peran biasa. Aku akan pergi ke Tiongkok di masa depan. Mengunjungi orang tuamu secara langsung, aku yakin ini akan menjadi pertemuan yang sangat produktif. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal, tetapi ibu saya sangat membantu saya tumbuh dewasa. Di masa depan, Tuan Lange memiliki kesempatan untuk datang ke Tiongkok, dan saya akan memperkenalkan Anda kepada saya. Orang-orang di sekitarnya mendengar bahwa Zhang Yu tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal, dan kekagumannya terhadapnya bahkan lebih sulit untuk dikatakan. Lagi pula, bagi kebanyakan orang, masalah dan tekanan yang harus dihadapi anak-anak dari keluarga orang tua tunggal dalam tumbuh dewasa jauh melebihi keluarga biasa.
Bahkan anak-anak dari banyak keluarga orang tua tunggal dapat dengan mudah kehilangan diri mereka sendiri saat mereka tumbuh dewasa. Tampaknya situasi Zhang Yu ini memang sangat langka di antara orang-orang yang pernah melihatnya. Ketika Ana Lange mendengar ini, tentu saja, dia juga penuh dengan rasa ingin tahu yang kuat tentang Zhang Yu, seorang anak laki-laki Tiongkok berbakat yang lebih muda darinya. Lagi pula, tidak ada orang yang dia kenal yang dapat dibandingkan satu sama lain. Apakah orang Tiongkok begitu pintar, atau apakah mereka pernah bertemu sendiri dengan orang Tiongkok yang paling pintar? Alan Lange tiba-tiba menyentuh lengan ayahnya saat ini. Ketika Paul Lange merasakannya, dia menatap putranya dengan aneh. Meskipun Alan Lange tidak mengatakan apa-apa, dia menunjuk biola di sampingnya. Paul Lange bereaksi, berbalik ke Zhang Yu sambil tersenyum. Ya, Zhang. Jika kamu bisa melakukannya sekarang, bisakah kamu mendengarkan bagaimana biola anakku dimainkan? Dia sudah sedikit cemas. Zhang Yuanyan melirik Alan, yang tampak sedikit malu, dan tersenyum, dan berkata, tidak masalah. Mari kita luangkan waktu sebentar. Paul Lange berbalik untuk melihat putranya dan berkata, Alan, kalau begitu berikan Zhang sepotong. Biarkan dia memberimu petunjuk, dia ahli dalam berbicara. Alan Lange mengangguk, membawa kotak itu ke tengah ruang tamu, membukanya, dan mengeluarkan biolanya. Ketika Alan sudah siap, dia mendapati bahwa semua orang di ruangan itu sedang melihat dirinya sendiri. Sejujurnya, itu membuatnya merasa sedikit gugup, terutama di depan Zhang Yu. Sebenarnya, sejak ayahnya kembali dari Tiongkok, ia sering menyebut nama Zhang Yu, mengatakan bahwa pemain biolanya pastilah seorang master kelas dunia, jadi ia harus mencontoh Zhang Yu dan menjadi master biola papan atas. Alan Lange sebenarnya sedikit bingung saat pertama kali mendengar ini. Saya juga telah mempelajari biola selama bertahun-tahun, dan saya tidak ingat seorang master biola bernama Zhang Yu di dunia, belum lagi ia masih orang Tiongkok. Karena alasan ini, Alan juga online untuk memeriksanya. Ia tidak menemukan bahwa ada orang bernama Zhang Yu di antara para pemain biola kelas dunia. Bahkan para master biola papan atas tampaknya bukan orang Tiongkok. Kesimpulan ini membuat Alan sedikit ragu dengan pernyataan ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Alan Lange akhirnya melihat Zhang Yu sendiri. Sejujurnya, dilihat dari penampilannya saja, Alan tidak menyangka kalau orang bernama Zhang Yu ini bisa bermain biola. Kelihatannya kejeniusan luar biasa dari mulut ayahnya itu bukan masalah besar. Hal ini membuat pikiran Alan pasti sedikit kehilangan arah, dan pada saat yang sama perlahan mulai membenci pihak lain. Namun setelah beberapa lama mengamati, Alan menemukan bahwa orang bernama Zhang Yu ini sangat tidak normal sehingga dia berada di luar imajinasinya. Jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan percaya bahwa akan ada orang mesum seperti itu di dunia ini. Tidak terbayangkan untuk mengandalkan melukis otodidak saja untuk membuang 100 jalan milik kakak perempuan saya hari itu. Melihat semua ini, Alan pasti bersemangat lagi. Kemudian, level biola pihak lain juga seharusnya benar. Karena ayahnya tidak berbohong kepada dirinya sendiri, maka dia mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan sang guru. Memikirkan hal ini membuatnya semakin tidak sabar menantikan bimbingan Zhang Yu selanjutnya. Jadi setelah melihat Zhang Yu selesai melukis, Alan sangat ingin pihak lain memberinya beberapa petunjuk untuk melihat level biolanya saat ini. Di mata sang master, alam macam apa yang bisa ia capai? Alan mengeluarkan biola, mengembuskan napas, menenangkan diri, dan menoleh ke Paul, berkata, Ayah. Musik apa yang harus aku mainkan? Paul Lange berkata, tarik saja yang biasa kau latih baru-baru ini. Alan mengangguk, mengambil biola, menempelkan biola ke dagu, dengan lembut meletakkan jarinya di papan jari, lalu mengangkat busur, sebuah lagu biola terkenal, Violin Concerto in D Major, mulai mengalun di dalam rumah. Suara biola yang unik dan indah itu segera membuat orang-orang di ruang tamu menjadi tenang, dan hampir seketika orang-orang tergerak oleh dunia yang ditampilkan oleh nada-nada itu. Alan Lange memejamkan mata dan terus menarik busur, berniat untuk membangun solo yang sempurna, dan membiarkan Zhang Yu mengomentari dirinya sendiri. Tingkat biola Zhang Yu, tentu saja, telah mencapai tingkat memasuki aula. Begitu suara biola melewati telinganya, dia dapat segera merasakan apa kinerja pihak lain. Anda harus tahu bahwa ini adalah penilaian empiris yang dibawa oleh keterampilan. Ini adalah hasil alami dan tidak memerlukan pelatihan khusus. Tingkat biola Alan Lange masih cukup bagus dalam pandangan Zhang Yu.
Dilihat dari usia pihak lain, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sudah memiliki dasar untuk menjadi pemain biola master. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pihak lain memiliki dasar dan harus menjadi pemain biola master. Bagaimanapun, jalan master sangat sulit. Selain bakat alami, kerja keras dan persepsi lusa juga merupakan proses yang sulit. Zhang Yu tidak berpikir ada orang kedua di dunia ini. Dia bisa menjadi seperti dirinya sendiri tanpa belajar sama sekali. Dalam sekejap mata, dia bisa menjadi master atau bahkan pemain biola. Mengabaikan situasi ekstrim ini, kebanyakan orang masih perlu selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan akhir mereka. Alan Lange bermain sangat keras, dan tampaknya berlatih keras setiap hari. Pada saat ini, semuanya berubah menjadi narasi dan ekspresi biola yang tanpa pamrih. Mendengar orang-orang di sekitarnya memejamkan mata, sepertinya seluruh ruangan sepenuhnya terintegrasi dengan musik. Seiring berjalannya waktu, Alan dengan cepat menyelesaikan solo biola yang luar biasa ini. Saat nada terakhir menghilang, semua orang di ruang tamu langsung bertepuk tangan. Faktanya, sebagian besar orang di ruangan itu adalah mahasiswa jurusan musik. Secara lahiriah, meskipun tidak semua orang ahli biola, tetapi baik atau buruk Alan, mereka masih merasakan sedikit. Dan tingkat biola Alan yang sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan Chen Chengxuan merasa bahwa Alan memang putra master. Dia bisa memainkan biola dengan sangat baik di usia yang begitu muda. Ketika dia seusia dengan yang lain, itu sama sekali bukan level. Paul Langer melihat bahwa putranya telah melakukan pekerjaan dengan baik, mengangguk puas, dan menatap Zhang Yu lagi, dan berkata, "Zhang, apa pendapatmu tentang Alan La?" Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Bagus sekali. Sama sekali tidak ada bakat untuk mengatakannya. Dan hanya dengan mendengarkan nadanya saja, kita bisa tahu bahwa keterampilan dasar Alan sekarang sangat solid. Terutama stabilitas pengucapannya, menurutku dia sudah mencapai level yang sangat bagus. Bahkan, dilihat dari kekuatan jarinya di usianya saat ini, dia bisa mencapai level saat ini, dan aku yakin itu pasti karena kerja kerasnya. Di antara teman-temannya, dia harus dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Sepertinya Tuan Lange, Anda pasti sangat ketat dengannya." Paul Lange menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tepat sekali, itu sudah pasti. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku juga seorang mahasiswa jurusan musik dan tahu pentingnya fondasi? Sebenarnya, aku tidak menyombongkannya. Alan memang punya bakat bermain biola dan berlatih keras. Namun, dunia ini luas dan ada banyak orang jenius. Seperti kamu, dia jauh tertinggal. Aku ingin kamu memberinya petunjuk, terutama untuk memberitahu dia bahwa levelnya saat ini tidak banyak, tidak terlalu dini. Bangga pada dirinya sendiri, karena itu tidak akan membantunya tumbuh dengan baik." Zhang Yu tersenyum, dan berkata, "Aku bukan apa-apa. Aku bukan apa-apa. Aku tidak memiliki umur panjang. Aku percaya bahwa jika Alan dapat bertahan, dengan bakatnya, itu akan lebih baik dariku." Paul Lange tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, "Aku berharap suatu hari nanti. Namun, aku masih tidak berpikir itu sangat berharap." Ngomong-ngomong, Zhang Yu, ayo, biarkan Alan melihat pemain biola utama, apa levelnya. Zhang Yu tersenyum dan mengangguk. Alan Lange sedikit bersemangat di bawah Zhang Yu untuk mendengarkan Zhang Yu. "Aku tidak tahu apa yang tuan dari mulut ayah ini." Setelah melihat pihak lain bangkit, mereka buru-buru menyerahkan biola di tangan mereka ke pihak lain. Zhang Yu mengambil biola Alan, dan tersenyum padanya pada saat yang sama, dan berkata, "Sebenarnya, jika kamu ingin memainkan biola dengan baik, itu tidak lebih dari nada-nada lama dan keterampilan dasar. Mungkin kamu bosan dengan kata itu banyak. Mungkin kamu berpikir keterampilan dasar sudah cukup baik. Sebenarnya, ini hanyalah standar tunggal untuk mendefinisikan sendiri kata keterampilan dasar dalam pikiran Anda sendiri. Saya selalu berpikir bahwa hanya nada dan nada absolut yang dapat membuat setiap suara berbeda. Jika derajatnya mencapai ekstrim, itu akan memberikan kenikmatan musik yang lebih tinggi. Mengenai apa yang menjadi puncak keterampilan dasar, sebenarnya, menurut pendapat saya, tidak ada yang tertinggi dalam keterampilan dasar. Setiap kali Anda berpikir Anda telah mencapai ekstrim, itu hanyalah titik awal dari alam bawah. Mungkin Anda tidak mengerti apa yang saya maksud sekarang. Maka saya akan menggunakan ilusi Raja Iblis sebagai contoh untuk menunjukkan kepada Anda status keterampilan dasar dalam beberapa lapisan.
Saya yakin itu akan membuat Anda memiliki wawasan baru tentang keterampilan dasar biola. Ketika Alan mulai mendengarkan keterampilan dasar Zhang Yu, dia berkata bahwa ada sedikit keheningan di hatinya, dan pentingnya keterampilan dasar, dia tidak mungkin tidak tahu. Pihak lain berulang kali menyebutkan bahwa itu tidak akan cukup untuk menambah kekuatan ekstra. Tetapi kemudian dia mendengar bahwa Zhang Yu akan menggunakan Illusion of the Demon King sebagai contoh, dan tentu saja dia sangat bersemangat. Lagu Illusion of the Devil pada dasarnya tidak diketahui oleh siapapun yang memiliki level pemain biola tertentu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah lagu biola ilahi. Alan tentu saja juga menariknya, tetapi karena kesulitannya, banyak detail di tengah tampaknya tidak memuaskan. Dapat dikatakan bahwa semakin Anda menariknya, semakin Anda tahu bahwa karya ini bertentangan dengan langit. Dia merasa bahwa siapapun yang tidak memiliki penguasaan dalam memainkan pertunjukan ingin naik ke panggung untuk menantang komedi ilahi ini, dan benar-benar mencari masalah. Semua pemain biola ahli di dunia yang memainkan lagu ini, hanya Sebastian Ross dari Swiss yang diakui, orang yang memainkan yang terbaik. Saya hanya tidak tahu apakah level penampilan Zhang Yu dapat mencapai ranah mawar, bahkan jika dia menggosok tepinya, itu adalah hal yang mengejutkan bagi dunia. Bagaimanapun, pihak lain beberapa tahun lebih tua darinya. Zhang Yu telah mempersiapkan diri dengan baik dan bermeditasi sejenak, diikuti dengan mengambil busur dan memainkan potongan paling klasik dari Ilusi Setan, tetapi juga bagian terbaik dan bagian tersulit dari lagu ini. Klimaks dari Ilusi Iblis mengandung semua esensi teknik bermain biola. Dalam penampilan pertamanya, Zhang Yu tidak menggunakan teknik yang berlebihan, tetapi pada dasarnya menyalin lagu aslinya, tetapi hanya itu. Kesulitan penampilannya tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, **** dinaikkan dan diturunkan, hanya menyisakan bayangan berikutnya. Tentu saja, Alan Lange terpesona. Nada-nada yang sudah dikenalnya melewati pikirannya dan **** Zhang Yu sepenuhnya digabungkan. Terlebih lagi, jelas bahwa di bagian yang terasa sulit, pihak lain dengan mudah melompat, dan suara serta kualitas pertunjukan tampak seperti keadaan sempurna yang tidak dapat dicapainya dalam pertunjukan tersebut. Jika bukan karena orang lain yang memegang biolanya sendiri, Alan tidak akan mempercayainya. Ternyata biolanya sendiri bahkan dapat mengeluarkan suara yang begitu sempurna. Dapat dilihat bahwa keakuratan senar busur lawan telah mencapai tingkat ketidaknormalan. Zhang Yu dengan cepat menyelesaikan pertunjukannya lagi, dan orang-orang di sekitarnya langsung bertepuk tangan pada saat yang sama. Bagaimanapun, pertunjukan yang luar biasa seperti itu bukanlah sesuatu yang biasanya dapat Anda lihat dengan santai. Alan Lange bertepuk tangan sambil menunjukkan ekspresi kagum. Zhang Yu tersenyum pada Alan dan berkata, "Alan, apa pendapatmu tentangku?" Alan Lange berkata dengan bersemangat, "Hebat sekali, Tuan Zhang Yu. Anda adalah pemain biola terbaik yang pernah saya lihat." Sebenarnya, ini hanya versi dasar. Zhang Yu menjepit biola kerahan lagi, dan tersenyum pada saat yang sama, dan berkata, "Aku akan memainkan versi yang ditingkatkan untukmu lagi." Bagaimana dengan kali ini? Belum lagi omong kosong, lagi-lagi ilusi Raja Iblis dimainkan. Anda harus tahu bahwa lagu Zhang Yu dan yang sebelumnya telah mengalami perubahan subversif. Zhang Yu telah meningkatkan kinerja seluruh lagu kali ini. Jika bagian pertama adalah pertunjukan yang hidup, bagian kedua terdengar benar-benar badai. Pada dasarnya semua orang di ruangan itu tercengang, jelas pertama kali saya mendengarkan, itu sudah sempurna. Mengapa yang kedua kali dimainkan jauh lebih sulit? Menyaksikan perubahan seks Zhang Yu yang cepat hanyalah keadaan non-manusia, dunia bagaimana seks seseorang bisa berubah begitu cepat. Mata Alan jatuh ke tanah. Anda harus tahu bahwa versi pertama Zhang Yu pada dasarnya adalah versi yang dia kenal, tetapi pihak lain menyelesaikannya dengan sempurna dan tanpa cacat. Namun edisi kedua ini bukan lagi versi yang saya tahu, ini adalah revisi, dan ini adalah versi yang belum pernah saya lihat. Mengapa ada orang di dunia ini yang menggunakan **** yang dilebih-lebihkan untuk memajukan musik tanpa membuat kesalahan sama sekali? Kecepatan ini dapat dikatakan telah melampaui batas persepsi mereka sendiri. Apakah ini dunia biola lain yang dikatakan oleh pihak lain? Semua orang di ruang tamu mendefinisikan ulang ilusi iblis dalam pertunjukan badai Zhang Yu ini, sampai Zhang Yu melempar busur, nada terakhir menghilang. Orang-orang di sekitarnya merasa lega secara kolektif, dan tepuk tangan yang lebih hangat mengikuti ruangan itu. Paul Lange bertepuk tangan dan memandang Zhang Yu dengan kagum,
dan berkata, "Zhang, penampilanmu tadi sungguh luar biasa. Aku selalu berpikir biolamu adalah yang terbaik di dunia. Sekarang sepertinya itu benar." Nicole juga tertawa, "Iya, Paul dulu menilaimu begitu tinggi, aku tidak percaya saat itu. Sekarang tampaknya tidak dapat dipercaya atau tidak. Faktanya, aku pikir levelmu yang sebenarnya bahkan lebih dari yang dikatakan Paul." "Berbahaya." Roy Foster juga tertawa, "Zhang, sekarang aku menantikan penampilan panggungmu dalam beberapa hari ke depan. Aku menantikannya. Sayangnya, kamu hanya akan menjadi konduktor yang bertanggung jawab. Jika kamu dapat memiliki solo biola, aku yakin efeknya pasti akan meledak." Jiang Chengxuan sekarang memuja Zhang Yu secara ekstrim. Ketika dia kembali, dia juga harus menulis tanda tangan untuk dirinya sendiri, karena Zhang Yu ada di hatinya saat ini, dan prestasinya di masa depan tidak terbayangkan. Anna Lange, kali ini dapat dianggap sebagai pandangan lain pada Zhang Yu. Meskipun dia bukan dari musik, dia tumbuh dalam keluarga yang artistik. Apa yang baik dan apa yang buruk masih agak standar. Untuk mengatakan bahwa dia biasanya pergi ke kamar saudaranya sesekali, sambil mendengarkan latihan pianonya, dan menggambar, dia selalu berpikir bahwa saudaranya adalah seorang jenius di antara para jenius. Tetapi sekarang, dibandingkan dengan Zhang Yu, itu sama sekali bukan seorang jenius. Jenius sejati, yang dapat menyimpang ke tingkat seperti itu, sungguh tak terbayangkan. Zhang Yu meletakkan biolanya dan tersenyum pada Alan lagi, dan berkata, "Alan, bagaimana menurutmu permainanku kali ini?" Alan Lange berkata dengan penuh semangat, "Sangat bagus. Saya belum pernah melihat versi yang sehebat ini. Senarnya terdengar penuh dengan suara-suara yang tidak normal. Dengan begitu banyak rendering yang terampil, bagaimana Anda menunjukkan suara yang begitu sempurna?" "Tuan Zhang Yu, bolehkah saya bertanya, apakah Anda sendiri yang mengadaptasi karya musik ini?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, inti dari versi kedua adalah, seperti yang dapat Anda rasakan, saya telah meningkatkan akurasi suara secara keseluruhan. Sebenarnya, inti dari biola adalah suaranya. Siapapun yang dapat membuat suara lebih sempurna, lebih ekstrim, siapapun dapat mencapai level kedua biola." Alan Lange menganggukkan kepalanya dan berkata, "Begitulah masalahnya. Saya katakan betapa kuatnya kedengarannya, ternyata itu adalah kualitas suara yang menuntut. Namun, saya masih mendengar banyak perubahan khusus saat mendengarkan penampilan Anda. Haruskah ini menjadi versi modifikasi Anda?" Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya hanya memodifikasinya sebentar, paling-paling, hanya menggunakan beberapa tangga nada, bukan modifikasi subversif. Namun, yang ingin saya mainkan untuk Anda di bawah ini adalah versi ketiga saya. Sebenarnya, ini adalah level saya yang sebenarnya pada tahap ini. Anda harus memperhatikannya." Alan Lange terkejut ketika Zhang Yu mengatakan ada versi lain. Anda tahu, versi Zhang Yu baru saja membuatnya sedikit terengah-engah. Pemulihan sebenarnya dari lagu aslinya terdengar seperti badai. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Illusion of the Demon King benar-benar akan membuat orang memiliki ilusi. Ini bahkan membuat Alan berpikir bahwa penelitian Zhang Yu hanyalah batas manusia. Orang di seberangnya sekarang berkata pada dirinya sendiri bahwa itu bukan batasnya sekarang, dan kesulitannya dapat ditingkatkan lagi, yang membuatnya mungkin percaya. Pada saat ini, Zhang Yu berkata bahwa ia telah menarik senar dan mulai memainkan versi pamungkasnya dari The Illusion of the Demon King. Kita harus tahu bahwa meskipun versi terakhir Zhang Yu membuat beberapa modifikasi pada lagu tersebut, lagu itu tidak terlalu banyak memasukkan keterampilan hanya untuk kesempurnaan suara, yang merupakan tuntutan untuk kualitas suara pamungkas. Pengejaran kualitas suara ini membuat keseluruhan lagu lebih nyata dan menular, dan membuat lagu asli, yang sudah penuh momentum, lebih keras. Namun dalam versi ketiga, Zhang Yu bermaksud untuk menggunakan kondisi terbaiknya dan mengejar berbagai keterampilan berdasarkan kualitas suara yang sempurna. Begitu Zhang Yu memasuki musik, orang-orang di sekitarnya merasa seolah-olah ada beberapa suara jatuh, dari jauh ke dekat. Zhang Yu telah menumbangkan Illusion of the Devil dalam versi ini. Jika versi kedua adalah badai, versi ketiga hanyalah lautan badai, dan orang-orang di sekitar mereka merasa seperti telah menjadi perahu kecil di antara ombak besar, berguncang tak terkendali dengan ombak besar. Zhang Yu membuat setiap bar penuh dengan nada, dan pertunjukan hiasan yang mempesona membuatnya menjadi iblis biola,
berdiri di tengah ombak besar, dan kecepatan gerakan jari pada piano mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Alan Lange tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Jika dia memejamkan mata dan mendengarkan, dia tidak bisa mengatakan bagaimana Zhang Yu bisa memainkan suara yang begitu berlebihan. Bahkan jika dia menatap jari-jari Zhang Yu tanpa berkedip, dia tidak bisa menemukan jawaban yang sebenarnya di awan bayangan itu. Apakah ini ranah tertinggi biola? Alan memikirkan hal ini, dan hanya bisa menatap Zhang Yu di depannya, melakukan pertunjukan yang jauh melampaui pengalamannya sendiri. Pada saat ini Zhang Yu mengunci semua energinya pada biola di tangannya, dan dia juga memasuki ranah khusus, yang juga merupakan ranah tertinggi yang bisa dia capai. Orang-orang di sekitarku tidak dapat melihat mengapa, mereka juga terkejut dengan teknik suara berlapis-lapis yang digunakan oleh Zhang Yu. Namun karena Zhang Yu terlalu cepat, semua orang bingung dan hanya bisa mendengarkan. Zhang Yu akhirnya tercengang oleh orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya menyelesaikan versi menyimpang terakhir dari Ilusi Iblis. Zhang Yu berhenti bermain, dan tubuhnya terasa agak terlambat. Untungnya, bagian dari klimaks halusinasi iblis itu tidak terlalu lama. Kalau tidak, dia mungkin tidak dapat bertahan sampai akhir dengan kemampuan fisiknya saat ini. Namun Zhang Yu percaya bahwa hanya dunia yang dapat menyelesaikan metamorfosis terakhir ini. Karena aku memiliki dua kelebihan bawaan dibandingkan yang lain, yaitu otak yang kuat dan kebugaran fisik yang kuat, bahkan jika orang lain ingin menyelesaikannya, mereka pada akhirnya akan menyerah karena mental dan fisik yang kurang baik, jadi memainkan lagu ini sendirian jelas merupakan hal yang menyebalkan. Zhang Yujian akhirnya berhasil melakukan semua ini, dan merasa lega, dan tiba-tiba menemukan bahwa ruangan itu tampak agak terlalu sunyi. Dia melirik orang-orang di sekitarnya, dan melihat mereka semua membuka mulut lebar-lebar, seolah-olah mereka telah mencapai hantu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Mendengar ini, Paul Lange bereaksi dari keadaan lamban dan berkata, "Zhang Yu, kamu terlalu berlebihan. Bagaimana kamu berlatih ini? Kamu harus tahu bahwa Lange berada di Tiongkok terakhir kali pada saat itu." Saya mendengar Zhang Yu menariknya sekali, tetapi waktu itu terlalu jauh untuk melihat situasinya dengan jelas. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan bahwa saya dari latar belakang profesional biola. Tentu saja saya tidak dapat mendengar bagaimana Zhang Yu melakukannya dari kejauhan. Mungkin hanya seorang master seperti Ross yang dapat memahami situasinya tanpa melihatnya. Tetapi kali ini Zhang Yu tampil dari jarak dekat. Paul Langer telah merasakan non-manusia Zhang Yu melalui pengamatan. Sejujurnya, ranah Zhang Yu telah melampaui kemampuannya untuk memahami. Dilihat dari logika orang normal, manusia tampaknya tidak mungkin mencapai keadaan ini. Tentu saja, Zhang Yu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi padanya, jadi dia tersenyum asal-asalan dan berkata, "Sebenarnya, aku sangat menyukai biola saat aku masih muda. Aku berlatih ketika semuanya baik-baik saja, mungkin aku punya sedikit bakat." Kemajuannya cukup cepat. Paul Lange menatap Zhang Yu, yang bukan putrinya, dan menggelengkan kepalanya. "Aku khawatir bakatmu tidak bisa digeneralisasikan. Tidak ada seorang pun yang kutemui yang akan melampauimu. Berbakat." Petik 2. Semua orang di sekitarku mendengar ekspresi kekaguman ini. Untuk mengetahui nada yang dilebih-lebihkan tadi, Anda dapat melihat sekilas bahwa tidak mudah bagi manusia untuk menangani kecepatannya. Tampaknya bakat ini benar-benar dewa yang membunuh segalanya. Teknologi. Dibandingkan dengan kekaguman semua orang di rumah, Alan Lange tampak kusam. Jika dia dulu membayangkan bahwa dia mungkin mencapai keadaan biola tertinggi di masa depan, dia akan menjadi kelas dunia seperti Sebastian Ross. Master biola. Sebenarnya, di hati masa lalunya, Ross adalah tujuan utamanya. Tetapi sekarang tujuan ini telah runtuh karena dia menemukan bahwa di Ross, masih ada orang yang berdiri. Mengatakan bahwa putih berada di atas master, dan ada master super, dan dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir hampir tidak manusiawi, mungkin. Pada saat ini, Zhang Yu menatap Alan, yang masih malu, dan tersenyum. "Alan, apa pendapatmu tentang versi ketigaku ini?" Alan Lange bersukaria dari keadaan lamban saat ini, mengubah ekspresi kekagumannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Master Zhang Yu, biola Anda sangat sempurna, saya tidak tahu apakah Anda juga. Bagaimana hasilnya? Anda merasa lebih baik daripada Master Ross. Saya pikir Anda pasti telah mencapai tingkat biola tertinggi. Apakah itu tingkat tertinggi?" Zhang Yu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sebenarnya,
menurut pendapat saya, seni tidak memiliki tingkat tertinggi. Tentu saja, saya tidak berani mengatakan bahwa saya sudah mencapai tingkat tertinggi. Dunia ini besar, dan pasti ada lebih dari saya yang memiliki orang yang lebih kuat, dan tidak peduli seberapa tinggi saya, tidak bisakah aku bangga. Petik 2. Ketika orang-orang di sekitar Anda mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi kagum. Anda harus tahu bahwa pada level biola Zhang Yu saat ini, tidak peduli seberapa sombongnya mulutnya, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Lagi pula, di mana kekuatan absolut orang-orang, yang tidak akan menerima Anda dapat naik dan membandingkan. Namun demikian, Zhang Yu masih mempertahankan sikap rendah hati ini. Tampaknya Zhang Yu dapat mencapai keadaan saat ini, dan bakat, ketekunan, dan sikap rendah hatinya tidak dapat dipisahkan. Alan Lange mengagumi ini ketika mendengarnya. Tentu saja, dia juga lebih memuja Zhang Yu. Hanya memikirkan level Zhang Yu lagi, dia merasa sedikit putus asa. Bahkan jika Sebastian Ross berada di alam, dia dulu berani memikirkannya ketika dia bermimpi. Sekarang setelah dia menyaksikan metamorfosis Zhang Yu, dia bahkan tidak berani memimpikannya, karena selama dia memikirkan pertunjukan yang tampaknya seperti badai, dia merasa bahwa dia tampak terlalu jauh dari dirinya sendiri, dan bahkan memberinya semacam perasaan yang selamanya tidak mungkin untuk dicapai. Pikirkan ini, ekspresi Alan Lange berangsur-angsur menjadi sunyi, dan dia bahkan tampak sedikit bingung. Sebagai seorang kakak perempuan, Anna Lange secara alami sangat sensitif. Ketika dia melihat ekspresi aneh kakaknya, dia langsung berkata, "Apa kabar, Alan? Kamu terlihat sangat tidak senang. Apakah ada yang tidak nyaman?" Semua orang di sekitar mereka mendengar ini, dan menatap Alan dengan aneh. Melihat ini, Alan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku tidak merasa tidak nyaman. Aku hanya merasa bakatku tampaknya terlalu buruk, dan aku mungkin tidak akan pernah mencapai level Master Zhang Yu." Semua orang di sekitarku mendengar ini dan tiba-tiba mengerti. Ternyata Alan melihat ketidaknormalan Zhang Yu dan menjadi takut. Kamu harus tahu bahwa orang-orang di sekitarmu juga seniman tingkat master, dan kamu tahu masalah dari hal semacam ini. Jika kamu mengatakan bahwa level Zhang Yu tampaknya telah dilampaui, aku percaya bahwa itu pasti akan memainkan peran besar dalam pertumbuhan seseorang. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa level sejati Zhang Yu memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat dilampaui. Rasanya seperti Anda baru saja melewati gunung yang penuh senyuman, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa sisi yang berlawanan telah menjadi Gunung Everest. Rasa tidak berdaya memang cukup untuk menyerang orang-orang. Orang-orang di sekitar saya berpikir bahwa mereka hanya dapat melihat Zhang Yu pada saat yang sama, dan melihat apakah dia seorang ahli, apakah ada cara yang baik, atau dapatkah mereka mengatakan sesuatu. Saya masih memikirkan alasannya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Alan, alasan mengapa kamu berpikir seperti itu sekarang adalah karena biolamu belum mencapai level tertentu. Bayangkan ketika kamu berdiri di kaki puncak pertama dunia, kamu akan merasa bahwa puncaknya seolah-olah langsung masuk ke awan dan jauh darimu. Namun, ketika kamu telah mencapai puncak kedua dunia, kamu berpikir, apakah kamu masih begitu jauh dari puncak pertama? Aku katakan kepadamu, kamu sama sekali tidak kekurangan bakat untuk mendaki puncak, tetapi kamu kekurangan kemauan dan tekad untuk maju. Dengarkan aku, singkirkan barang bawaanmu, dan melangkah maju saat kamu mendaki. Di puncak-puncak, lihat kembali gunung vertikal kecil itu lagi. Pada saat itu, kamu akan menemukan bahwa puncakku bukanlah titik akhirmu, tetapi hanya titik awal dari puncak yang lebih tinggi. Jadi menurutku, kehilanganmu tidak perlu, kamu seharusnya senang memiliki tujuan yang lebih tinggi untuk dikejar. Kamu tahu apa yang kumaksud?" Alan Lange mendengar ini, melihat senyum Zhang Yu yang menyemangati, dan memikirkannya, dan dia menyukai biola itu, yang tidak diragukan lagi. Ketika saya memikirkan setiap hari kerja keras saya hanya saya sendiri yang mengetahuinya. Karena Anda sangat menyukainya, mengapa Anda harus menyerah? Anda harus menempuh jalan ini sampai akhir. Seperti yang dikatakan Zhang Yu, saya seharusnya bersemangat untuk memiliki tujuan yang lebih tinggi untuk dikejar.